Kiai Haji Mulyadi LC, penceramah kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak PPD yang hadir pada hari ini dan seluruh perangkat desa yang hadir. Yang kami hormati pengurus masjid dan surau yang berada di Desa Tanjung Harapan yang sempat hadir bersama kita pada hari ini, dan ibu-ibu para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah sentiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di gedung serbaguna Desa Tanjung Harapan ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama terima kasih atas kehadirannya pada jemputan kami, yang mana kegiatan ini memang setiap tahun kita laksanakan. Di pandemi corona juga kita dimudahkan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan berkah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah bapak ibu yang kami hormati, untuk tertib kita acara kita pada hari ini, sebelum kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Mulyadi, kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan atau dilantunkan oleh adik kita Ferdi dan Sari Tilawah Nadira. Nadira cewek tu? Cewek. Baiklah, langsung saja kepada adik-adik kami persilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi isna 'asyara syahra
عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يضل به الذين كفروا
عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka
perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli ini Ferdi dan Nazira. Allahumma hamdan bil Quran. Subhanallah. Dan dengan sama-sama lantunan ayat Quran mudah-mudahan dengan lantunan itu pada ayat Quran tadi menambah keimanan kita dan menambah semangat kita untuk belajar Al-Quran lagi. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan ceramah agama kata syiar agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Syekh Haji Mulyadi Masih. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Harapan atau yang mewakili seluruh perangkat, Ketua RT, Ketua RW, Bapak Ketua Dusun. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Insya Allah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam peringatan tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Pada tahun inilah Bapak Ibu, saya dapat undangan ceramah Muharram cuma satu tempat, cuma ini. Karena keadaan seperti ini. Alhamdulillah kita bisa hadir. Alhamdulillah kita bisa dapat bersilaturahim. Terus terang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya wabah corona ini bukan malah menambah iman kita, betul Bapak Ibu? Malah mengurangi iman kita. Dengan adanya wabah corona ini bukan malah mendekatkan diri kita kepada Allah, malah kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hati ini nak bisa tenang? Mestinya ketika kejadian seperti ini, banyak musibah terjadi, banyak yang meninggal dunia. Mestinya kita ini bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya iman kita ini bertambah, meningkat, bukan malah menurun. Tapi yang sekarang terjadi adalah kita jauh dengan masjid, betul Bapak Ibu? Kita jauh dengan pengajian, betul Bapak Ibu? Karena apa? Disitulah ketika jauh dari masjid,
Ketika jauh daripada pengajian, maka wajar iman itu tuh turun. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam peringatan tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selawat beriringkan salam semoga akan selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umat Islam pindah dari Mekah menuju Madinah. Dengan itu pula para sahabat mengusulkan agar kalender Hijriah, kalender Islam bukan dimulai ketika Nabi lahir, bukan juga dimulai ketika Nabi wafat, tapi kalender Islam dimulai dari momentum hijrahnya Nabi dengan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Maka yang mesti kita ingat ketika kita pergantian tahun baru Hijriah, yang mesti kita ingat adalah perubahan. Perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik lagi, bukan malah lebih buruk lagi. Iman kita lebih baik lagi, rezeki kita lebih baik lagi, nasib kita lebih baik lagi, ibadah kita lebih baik lagi, bukan malah lebih buruk lagi. Itu makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya orang yang terlaknat itu adalah hari esoknya lebih buruk daripada hari ini. Maka kita berusaha agar hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau seorang ulama, pernah mengatakan seperti ini: anna umra ummatin nabi la yazid an alfa wa khamsumi'ah sanah. Imam As-Suyuti rahimahullah pernah mengatakan, katanya, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tak lebih dari 1.500 tahun. Berapa Pak? Tak lebih dari 1.500 tahun. Nah, sekarang Pak, kita berada di tahun keberapa Bapak Ibu? 1443 Hijriah. Berarti lebihnya berapa tuh? 57 tahun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat dari perkataan Imam As-Suyuti ini, berarti kurang lebih 57 tahun lagi kita sudah masuk kiamat. Yang sudah kawin, alhamdulillah. Yang belum kawin, jangan sampai tinggal dulu, belum kawin, datang kiamat. Ini perkataan Imam Suyuti rahimahullah. Tapi ada juga ulama yang melemahkan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di zaman ini sepertinya berada di akhir zaman. Betul-betul fitnah itu merajalela luar biasa. Maka ketika bertambahnya tahun, yang kita pikir adalah berarti dunia ini semakin tua. Berarti dunia ini semakin hancur. Begitu juga kita ini, bertambahnya tahun bukan malah umur kita bertambah. Mestinya umur kita tuh berkurang.
Tapi kenapa ada orang yang ulang tahun, dia dinyanyikan panjang umurnya? Mestinya apa? Pendek umur, cepat mati. Betul Bapak Ibu? Nah itu, makanya kita ketika menyambut tahun baru Hijriah, kita bukan bakar kembang api, kita bukan bersorak, kita bukan malah happy-happy, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini tak lama lagi. Kita akan meninggalkan dunia ini akan hancur, dan sekarang kita sedang berada di zaman yang ini dikatakan betul, tapi ini dikatakan salah. Ini dikatakan salah, tapi ini dikatakan betul. Itulah yang disebut dengan zaman fitnah, Bapak Ibu. Kalau diceritakan tanda-tanda akhir zaman itu, ada sebuah angin, ketika dia berhembus, seluruh orang-orang yang iman ada dalam hatinya, seluruhnya meninggal. Dan di zaman ini yang kita rasakan bahwasanya, tengoklah Bapak Ibu, tiap hari kita dengar ada orang meninggal. Barusan ini kita dengar ada saudara kita meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiap hari Bapak Ibu, tiap hari dengar orang meninggal. Bahkan pernah kemarin itu satu hari sampai 8 orang meninggal. Yang jadi pertanyaan, kita ni siap tak masuk list selanjutnya? Kalau siap, iman kita bertambah, alhamdulillah. Tapi coba lihat Bapak Ibu, malah kita jauh dari masjid. Orang nak ke masjid jadi takut. Pengajian tidak ada Bapak Ibu. Tengoklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pengajian ibu-ibu tu sekarang rata-rata sudah libur semua. Yang ikut pengajian dengan saya dari rumah ke rumah, alhamdulillah sudah saya jalankan lagi. Apa perkataan mereka Bapak Ibu? Ibu-ibu di rumah tu bukannya dia tak ada masalah. Betul Bu? Banyak masalah, stres, pening kepala dia. Kalau dia nak mekik-mekik dia, maka yang bisa menenangkan hatinya, apa Bapak Ibu? Pengajian. Itu yang bisa menenangkan hatinya. Taklah Ustaz, bisa lewat YouTube, beda. Walaupun YouTube tu yang ceramah tu kiai besar sekalipun, tapi kita tak dapat berkahnya Bapak Ibu. Beda dengan majlis ilmu. Kalau kita nonton YouTube, lagi tekan kamu kita nonton. Betul Bapak Ibu? Lagi baring, lagi najis, lagi belum wuduk, tak dapat berkahnya. Tapi kalau kita dalam majlis ilmu, pengajian, kita hadir di situ, bukan kita cuma hadir gitu saja, tapi ada malaikat yang menaungi kita semua. Ada rahmat dari Allah yang turun kepada kita semua. Ada syafaat, ampunan pahala, rahmat dari Allah yang turun kepada kita semua. Makanya pada malam hari ini, alhamdulillah, kita semuanya bisa hadir memperingati 1 Muharram. Mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita tiap hari diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang teringat dalam kepala kita Bapak Ibu? Apa? Kita ni bila? Kita ni pasti mati. Bapak Ibu nak percaya corona, silakan. Yang tak percaya corona pun, tak pernah pakai masker, silakan. Tapi mau tak mau, suka tak suka, kita semua pasti mati. Itu yang mestinya kita ingat sekarang ini. Bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mestinya kita ingat. Apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan doa. Yattabi'ul mayyitu thalatha wa yarji'u ithnan wa yabqi ma'ahu wahid. Wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqi ma'ahu amaluhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Duanya balik ke rumah. Yang ikut ke dalam mayat itu, dalam kubur itu cuma satu. Apa kata Rasulullah? Yattabi'ul mayyitu thalatha. Kalau ada orang yang meninggal dunia, yang ikut dengan mayat itu 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah yarji'u ahluhu wa mal. Ya. Tiga-tiga ini ikut ke dalam mayat itu. Ikut sama mayat itu. Keluarganya, hartanya, amal. Tapi Bapak Ibu, nanti ketika dia mati, dikuburkan, maka 2 ini balik ke rumah. Yang sisa cuma satu. Yang balik ke rumah apa? Keluarga. Pertama ahlu. Pak, sesayang-sayang istri dengan bapak, kalau ditanya, engkau sayang dengan aku, Dek? Sayang, Pak, katanya. Tak percaya belah ada ini. Tapi Pak, sesayang-sayangnya istri dengan suami, tanda istri itu kalau suaminya mati, biarlah aku ditanam dulu. Betul Bu? Saya jamin 1000%. Sesayang-sayangnya istri dengan suami, kalau suaminya meninggal, tak pernah tuh istri bilang, tukang gali kubur, aku udah ditanam juga sama-sama dengan dia. Tak berani. Anak, sesayang-sayangnya anak dengan orang tua, engkau sayang dengan orang tua, sayang betul. Ketika orang tuanya meninggal, takkan berani anak tu bilang, biarlah aku dikebumikan juga dalam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarga ni pasti balik ke rumah. Sedih tak dia? Ya Bu? Sedih. Tapi dia cuma sedih sehari 2 hari. Ya. Setelah itu dia ketawa lagi. Tengok HP, ketawa lagi dia. Tengok Facebook, ketawa lagi dia. Apalagi suami, balik dia ke rumah, dia sedih Pak, sedih. Cuma sedih sebentar, besok dia kahwin lagi. Balik lagi Pak ke rumah, tak ada yang nak ikut ke kubur. Nah, keluarga. Jadi, usahlah berharap dengan keluarga. Kenapa? Dia pasti akan meninggalkan kita. Wa maluhu, harta ini ketika dia meninggal ikut Pak. Dia punya oto mewah, boleh dipakai oto ni ngantar ke kuburan, boleh. Dia punya surat tanah, boleh bawa ke kuburan, boleh. Tapi apakah nanti oto tu ditanam juga sama dia? Apakah surat tanah tu ditanam juga sama dia? Tidak Bapak. Pasti akan dibawa balik ke rumah lagi. Jadi rebutan siapa? Rebutan keluarga. Kata anak yang paling kecil, aku ni lah yang mendapat harta, mestinya dia punya aku. Kata abang paling tua, aku yang ngatur semuanya. Jadi Bapak Ibu, banyak semua. Ketika istrinya meninggal, berjejer cincin emas di tangannya. Apakah ketika dimandikan, oh biarlah tu ditanam juga. Gitu Bang. Apa kata suami dia? Sini aku tarik. Sini aku tarik. Sini aku tarik. Untuk apa dia tu? Boleh lagi. Ibu akan ditinggalkan
Tak ada Pak, yang nak nemani tak ada. Keluarga tak nak nemani, harta tak nak nemani. Yang setia menemani di dalam kubur dan takkan pernah balik-balik lagi, apa itu? Amal. Itulah amal. Kalau dia berbuat baik, itulah yang akan menemani di dalam kubur. Dia berbuat buruk, itulah yang akan menemani di dalam kubur. Maka daripada itu, kita di dunia ni puas-puaslah nyari dunia, puas-puaslah nyari akhirat. Ingat, yang dua tu takkan ikut menemani kita. Yang dua tu akan balik ke rumah. Kitalah yang tinggal dalam kubur itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya yang ingin saya sampaikan apa? Bapak Ibu, kita ini sekarang berada di zaman yang ini dikatakan betul padahal salah, yang ini dikatakan salah padahal betul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, corona ni Pak, semua diambil kita. Corona ni mengambil semuanya dari kita semua. Keluarga kita diambilnya. Seluruh kena Pak. Apa yang tak kena? Kita tengok Pak. Ya, kehidupan sosial kita kena tak Pak? Kena dampak tak corona? Kena Pak. Kehidupan ekonomi kita kena Pak? Kena dampak tak corona ni Pak? Kena. Syariat Islam kita kena dampak tak corona ni Pak? Kena Pak. Dunia pendidikan kita kena dampak tak corona ni Pak? Apa lagi? Tengok Pak, segi ekonomi kita, berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara kita sekarang yang sedang berjuang. Mereka pedagang sepi pelanggan, mereka pengusaha sudah sepi juga. Masyarakat kita di bawah garis kemiskinan, menengah ke bawah, sekarang lagi mekik-mekik Bapak Ibu. Nak pinjam duit, tak ada orang kasih duit. Lebih lagi Bapak Ibu, kalau saudara kita itu ketika dia kena sakit corona, dia demam, sekarang orang-orang di sekeliling kita jangankan tak bantu kalau saudara dia kena corona Bapak Ibu, negur pun tak berani, negur pun takut. Kasihan Bapak Ibu. Lihat saudara-saudara kita, hanya gara-gara nak dapat BLT 300,000, akhirnya harus divaksin. Apa Bu? Nampaknya Bu kena tu. Bapak Ibu, gara-gara nak dapat BLT 300,000, tapi setiap hari mengeluarkan duit 1 juta. Gara-gara apa? Ketika disuntik tumbang tak bangun-bangun. Akhirnya apa? Berobat terus, beli obat sampai habis lebih daripada 5 juta. Tengoklah Bapak. Hancur tak kehidupan ekonomi kita? Hancur Pak. Mereka yang mungkin dikatakan lebih duitnya, awak tak vaksin, tak dapat tunjangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tengoklah Bapak Ibu, kalau keadaan ekonomi kita tak berubah macam gini terus, jangan kita terkejut nanti Bapak Ibu. Kalau sudah miskin, sudah tak ada duit, akhirnya dia pilih jalan pintas. Apa tu? Mencuri, merampok dan lain sebagainya. Dan ini bahaya Bapak Ibu. Makanya saya bilang, corona ini mengambil semua daripada kita semua. Kehidupan ekonomi kita hancur, kehidupan sosial. Bapak Ibu, kita pakai masker ini, tahu tak kalau yang pakai masker kawan kita tu ketawa? Tak tahu Pak. Saya ceramah ni, saya anggap Bapak Ibu semua marah semua. Kan saya tak tahu. Mana nampak Pak? Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Apa kata Rasulullah? Senyumanmu terhadap saudaramu adalah sedekah. Pak, sekarang kita merasakan tak senyuman saudara kita? Tak ada Pak. Tak nampak.
Maka Bapak Ibu, kalau tidak kita merasakan senyuman saudara kita ini, jangan salahkan Allah, nanti rahmat ni tercabut, Pak. Tak ada lagi rasa sayang kepada saudara. Tak ada lagi rasa hormat kepada saudara. Kenapa? Hilang senyuman itu, Pak. Dulu kita masih boleh bersalaman. Masya Allah. Dulu setelah selesai solat kita bersalaman. 5 kali sehari kita bersalaman. Nak kenal ke, tak kenal ke, ada masalah ke, tak ada masalah ke, tetap kita bersalaman. Sangat pantang bagi orang kampung kita, sudah solat dia tak bersalaman. Dibilang apa? Ajaran baru. Betul tak? Aliran baru. Tapi sekarang Bapak Ibu, orang jangankan bersalaman, nak bersalaman pun dia sudah curiga. Tengoklah corona ni. Nak bersalaman pun curiga. Jadilah nanti dia kena. Apalagi sudah bersalaman, langsung curiga. Tengoklah Pak, macam mana corona membuat kita Pak bisa berburuk sangka kepada saudara kita. Maka kena betul Pak kehidupan sosial kita, Pak. Kita tak boleh lagi berkumpul, kita tak boleh lagi bertemu. Ini bukan 1 meter jarak tadi. 2 cm. Bantai. Jangan ada yang motong kirim ke Facebook. Habislah PLT Kades Desa Tanjung Harapan. Ciduk. Zaman fitnah Bapak Ibu. Inilah zaman. Kita tak boleh mengunjungi lagi. Kita tak boleh ziarah satu dengan yang lain lagi. Kita tak boleh lagi bertemu satu dengan yang lain lagi. Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Tali silaturahim kita putus, Pak. Ramah tamah antar sesama kita putus, Pak. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ini terus berlanjut Bapak Ibu, maka wajar ketika ada saudara kita yang susah, jangankan dia nak bantu, jangankan dia nak ngasih makanan, negur pun dia tak berani Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Rahmat itu dicabut. Kenapa Bapak Ibu? Kasih sayang itu dicabut. Ramah tamah itu dicabut Bapak Ibu. Maka sekarang fitnah yang kita hadapi di akhir zaman ini, kalau dulu hanya sampai di kota saja Bapak Ibu. Sekarang ke kampung-kampung di pulau-pulau terpencil pun sampai Bapak Ibu. Maka daripada itu, saya bilang tadi, apa yang tak diambil corona dalam hidup kita ini, semua diambil Pak. Apa lagi Pak? Syariat kita. Pernah Pak kita punya pengalaman Indonesia kena wabah corona macam gini ganasnya? Pernah Pak? Ya. Maka zaman dulu ketika terjadi wabah taun, tak pernah satupun ulama memfatwakan solat itu berjarak ketika solat berjamaah. Tak pernah Pak. Cuma di zaman ini karena ada darurat syariah, akhirnya ulama memfatwakan boleh. Lihat Pak syariat kita Pak. Pak, macam mana solat berjamaah tu tak rapat? Macam mana rasanya? Ada yang kurang tak? Hah? Macam ada yang kurang Pak. Padahal ketika kita solat berjamaah itu, apa yang muncul? Rasa persatuan, kekuatan umat. Tengoklah sekarang Bapak, apa yang terjadi? Syariat kita hancur. Orang nak solat berjamaah di masjid, apa? Pikir-pikir Pak. Kalau tak yang melarang orang luar, orang dalam yang melarang. Mestinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang-orang tua kita itu yang dia sudah tinggal menatap hari saja, tinggal nunggu waktu saja, mestinya akhir hidupnya itu apa? Sering ke masjid, banyak dapat pahala, rajin ibadah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tengoklah sekarang Bapak Ibu. Betul-betul hancur. Syariat kita pun hancur Bapak Ibu.
Dulu saudara-saudara kita, dia nabung haji, nunggu bertahun-tahun, sampai dia tahan-tahan tak keluar duit untuk umrah, hanya untuk pergi haji. Bertahun-tahun dia nunggu Bapak Ibu. Ketika nak berangkat, lah terkumpul duit. Bertahun-tahun dia tunggu, ketika nak berangkat tak jadi berangkat. Lihatlah Bapak Ibu, betapa hancurnya syariat kita di zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kita sedihkan apa lagi, Bapak? Saudara-saudara kita yang meninggal, orang-orang tua itu, macam mana Pak cara ngurus jenazah, macam mana mengkafankan, macam mana dimandikan, macam mana dikuburkan. Apa tak kita ni sebagai anak merasa berdosa hanya untuk orang tua pun kita tak sanggup? Lihatlah Pak bagaimana syariat kita. Dulu ketika ada orang meninggal saudara kita, tetangga kita, kawan kita, pantang betul kalau kita tak datang melayat. Sekarang Bapak Ibu macam mana datang melayat? Tinggallah dia sendiri nangis, tinggallah dia sendiri sedih, tak ada orang yang menghiburnya. Sedih Pak. Dan sekarang kita masuk 1443 Hijriah. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, nantilah Bapak Ibu, saya akan tutup insya-Allah dengan 3 pesan. Mudah-mudahan itu bisa menambah keimanan kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Apa lagi Pak? Dunia pendidikan kita. Bapak Ibu, di pesantren Darul Iman itu, pesantren saya di Batu Kacang, itu anak yang mukimnya masuk sekolah, yang non-mukimnya tak boleh masuk karena peraturan daring Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, daring ni, belajar online ni, apa yang didapatkan oleh anak Pak? Pak, apa yang didapatkan? Faham tak dia terhadap pelajaran? Dulu ulama kita mengajarkan bahwasanya kalau nak belajar, kalau nak menuntut ilmu itu, jumpa dengan gurunya. Sekarang Pak, entah apa yang dibuka, entah apa yang ditengok. Jangankan dia gurunya di depan dijelaskan, jangankan macam itu, jangankan online macam itu, duduk di depannya pun tak faham Pak. Inilah pula lewat online. Entah apa-apa yang dipaham. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sedih siapa? Orang tua tu sedih Pak. Orang tua tu risau Pak tengok anak lalu lalang, entah apa kerja dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tengok, nampak-nampaknya kita ni berada di akhir zaman. Kalau kita tengok, nampak-nampaknya kita ni berada di zaman fitnah. Orang-orang yang mengatasnamakan makhluk ini untuk menzolimi orang, untuk menghancurkan rakyatnya, kita doakan mudah-mudahanlah Allah berikan hidayah. Jangan sampai dia mengatasnamakan makhluk corona ini sehingga apa? Dia bisa menzolimi orang, sehingga dia apa? Bisa berbuat jahat kepada orang-orang. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Amin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu pesan daripada saya daripada ceramah ini, yang pertama Bapak Ibu, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hamba, dan aku akan bersama hambaku jikalau hambaku itu selalu mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, memanglah keadaan memang lagi tak menentu. Memanglah kita lagi masuk ke zaman yang penuh dengan fitnah. Tapi Bapak Ibu, tak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuraddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali
Doa Bapak Ibu. Ad-doa saiful mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Maka daripada itu, kita sudah masuk tahun baru Hijriah ini, banyak-banyaklah Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hilangkanlah cepat ini ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah cepat ini ya Allah. Supaya apa? Kita bisa seperti semula lagi. Supaya kita bisa melewati zaman fitnah ini. Supaya kita bisa kembali seperti semula lagi. Kita sudah macam tak sanggup Pak melewati zaman seperti ini. Semua hancur Pak. Semua diambil oleh kita, oleh dia semua. Dan apakah di sini ada hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kejadian itu tidak ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, musibah yang terjadi itu tidak akan pernah terjadi kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir yang Allah berikan kepada kita ini itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun yang lalu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini. Kita yakin Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semua pasti ada hikmah. Maka lewat kekuatan doa kita semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, Nabi mengatakannya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita remehkan doa. Doa kita, walaupun iman kita pas-pasan, walaupun kita bukan ulama, tapi dia sering bangun malam, dia sering solat tahajud, solat duha dia tak pernah putus, selalu puasa sunnah. Orang-orang yang seperti ini Pak, jangan pernah luput untuk berdoa kepada Allah supaya Allah rubah nasib kita ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan pernah nak merubah nasib kita semua. Allah tak nak merubah situasi kita semua ini, keadaan kita semua ini, sebelum kitalah yang ikut merubahnya dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ikhtiar. Kita berusaha. Kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita semua. Kita berusaha untuk menjaga kebersihan kita semua. Bapak Ibu, zaman sekarang banyak orang yang sombong Pak. Orang yang sombong yang tak percaya dengan corona. Orang yang sombong yang tak percaya dengan barang ni. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong Pak. Orang yang sombong adalah al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah SAW, orang yang sombong itu adalah orang yang tak percaya kepada kebenaran dan menganggap semua orang itu remeh di mata dia semua. Maka jangan sampai kita jadi orang yang sombong sehingga apa? Kita tak percaya kepada semuanya. Ikhtiar Pak, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha jaga diri kita supaya hidup kita sehat. Kita berusaha supaya mencari rezeki yang halal, mencari rezeki nafkah yang halal untuk keluarga kita semuanya. Berusaha ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah Pak kita remehkan hanya cuma cuci tangan, hanya kita pakai masker, jangan itu pernah kita remehkan. Karena apa? Orang banyak yang sombong. Dia percaya dia masih muda, imunnya masih kuat. Ia masih kuat. Nanti engkau balik ke rumah, engkau bersalaman dengan orang tua, engkau bersalaman dengan orang yang imunnya mungkin lebih lemah. Kalau dia kena, apa nak jadi? Maka daripada itu, jaga diri kita. Jangan sampai kita ada sifat sombong sedikit pun, sebesar biji zarah pun dalam hati kita semua. Hapuskan semua itu. Kemudian yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir majlis kita berdoa bersama-sama
Insya Allah kita berhusnuzan, Allah akan ubah semua ini. Allah akan kabulkan permintaan kita semua. Dan mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini, insya Allah nasib kita jadi lebih baik. Keadaan ini bisa berubah, insya Allah seperti semula lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kalau panitia tak ngundang saya, berarti tahun baru Hijriah ni saya satu pun tak isi pengajian. Inilah dia. Inilah. Alhamdulillah Bapak Ibu diundang. Kalau tak, saya tak isi pengajian lah. Masuk dalam sejarah. Pertama dalam hidup saya, masuk tahun baru Hijriah tak ada ngisi ceramah. Inilah dia. Tapi tak jadi. Ada yang undang malam ini. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak kepada yang undang, kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan doa ini minta selamat, minta diangkat bala ini, minta di tahun baru ini kita diberikan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita sama-sama niatkan dengan sama-sama melafazkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal uliya. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta taghfir lana dhunubana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah, syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika min nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustaz Haji Mulyadi yang telah menyampaikan tausiah agamanya dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ustaz tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah firman kita dan dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya wabah virus corona ini. Mudah-mudahan virus corona yang ada di Sedang Harapan terhembus ke pendidikan dan umumnya di Indonesia dapat diterapkan dan dapat dianggap oleh Allah dan dapat dimusnahkan oleh Allah sebab kita mengadakan kegiatan ini. Amin. Baiklah, mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan kesehatan, dijaga oleh Allah SWT dari wabah corona, dijaga oleh Allah SWT semuanya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin muslimat yang ada di Sedang Harapan yang hadir pada hari ini juga. Baiklah, mungkin kita tutup dengan kepada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang hadir. Terkurang dan mohon maaf. Ditutup dengan baca Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.